Kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Selasa, malam Rabu, tanggal 23 Sya'ban 1447 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 10 Februari 2026, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin adab dan akhlak yang kita kaji dari kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami' karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang hadis nomor 85. Hari ini insyaallah kita akan mengkaji hadis berikutnya, yaitu hadis nomor 86 yang redaksinya cukup panjang, sehingga entah apakah kita akan bisa selesaikan pada malam hari ini semuanya, atau kita akan bahas separuhnya, dan separuhnya lagi kita akan lanjutkan pada 2 bulan yang ke depan. Karena pekan depan mungkin sudah masuk Ramadan. Dan biasanya kalau masuk Ramadan, kajian kita akan libur. Syawal pun juga demikian. Berarti akan libur panjang. Alhamdulillah. Pray senang ya. Kita tidak tahu nanti akan selesai satu hadis atau kita cuma bisa kaji separuhnya, tergantung nanti bagaimana Allah Subhanahu wa taala menakdirkan untuk kita. Hadis nomor 86 adalah sebuah hadis yang berbunyi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan julukan Abu Hurairah. Siapakah nama aslinya? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Sinten? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibanding mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibanding mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair.
Namun, kedua-duanya memiliki kebaikan. Kedua-duanya itu maksudnya mukmin yang kuat maupun mukmin yang lemah sama-sama punya kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah melakukan hal-hal yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah. Dan mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz. Dan jangan bersikap lemah. Wa in asabaka syai'un. Seandainya engkau tertimpa sesuatu. Fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Seandainya engkau tertimpa sesuatu, janganlah engkau katakan andai saja. Aku berbuat demikian, tentu hasilnya akan berbeda. Walakin qul, akan tetapi ucapkanlah kalimat berikut ini. Qaddarallahu wa ma sya'a fa'al. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan terserah Allah apa yang dikehendakinya. Fa inna law taftahu amala syaitan. Karena sesungguhnya kalimat seandainya akan membuka pintu perbuatan setan. Akhrajahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini jamaah yang kami hormati adalah hadis yang sangat agung. Kita bukan hanya belajar tentang prinsip kehidupan. Tapi kita juga belajar bagaimana cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi. Nanti kita akan jelaskan. Mari kita awali dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkata al-mu'minul qawi. Mukmin yang kuat. Kuat apanya? Kuat imannya atau kuat fisiknya? Dua-duanya. Berarti kekuatan fisik itu terpuji. Fir'aun kuat nggak? Terpuji. Perhatikan baik-baik. Para ulama ketika menjabarkan hadis ini, mereka menjabarkannya dengan sangat teliti. Nabi SAW dalam hadis ini mengatakan, al-mu'minul qawiyyu. Mukmin yang kuat. Perhatikan, konteksnya apa? Manusia secara umum atau mukmin? Mukmin. Berarti konteksnya lagi membahas tentang mukmin. Maka kekuatan yang dimaksud di sini adalah kekuatan iman. Kenapa? Sesuai dengan konteks. Nabi SAW tidak mengatakan ar-rajulul qawiyyu, orang yang kuat. Bukan. Kalau orang itu kan secara apa? Umum. Enggak. Nabi SAW lagi membahas tentang mukmin, orang yang beriman. Sehingga ketika Nabi SAW mengatakan yang kuat, maka kalimat kuat ini kembalinya kemana? Keimanan. Lah kalau kuat fisik, Ustadz, terpuji atau tidak? Kalau tadi kan kuat iman terpuji enggak? Pasti. Nanti kita akan jelaskan kenapa mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Kalau kekuatan iman pasti terpuji, tapi kekuatan fisik apakah terpuji?
Tergantung apa? Tergantung buat apa. Sehingga kekuatan fisik itu tidak serta-merta sesuatu yang terpuji. Kekuatan fisik itu akan terpuji bila mana digunakan untuk kebaikan. Berarti kalau ada orang kuat tapi kekuatannya untuk kejahatan, terpuji enggak? Enggak. Jadi jangan bangga dulu kalau jadi orang kuat. Pertanyaannya adalah kekuatannya buat apa? Kalau kekuatannya buat rajin berangkat jamaah di masjid, nah itu baru keren. Ya, sekedar kalau keren kan. Jadi manjat malam begitu sampai ke sana sunrise, begitu sunrise turun lagi. Jadi nggak pakai nopo, nyirup. Kuat, kuat. Tapi apakah sekuat itu ketika mendengar panggilan azan untuk berangkat ke masjid? Nah, di situ kekuatannya terpuji atau tidak terpuji. Ya. Padahal jarak antara rumah dengan masjidnya berapa kilometer? Hah? 3 meter. Tangganya masjid. Ya. Nanjak nggak? Nanjak kayak nanjak gunung gitu? Enggak, malah temurun. Nggak berangkat ke masjid. Loh, buat apa kekuatannya? Kekuatan fisik digunakan untuk berangkat ke masjid. Itu baru bagus. Kekuatan fisik digunakan untuk bekerja menafkahi keluarga. Berangkat pagi, pulang malam, Masya Allah. Yoro sempat ngaji mung jensut. Pulang pagi, berangkat pagi, pulang sore misalnya. Kuat fisiknya untuk bekerja, mencari nafkah yang halal buat keluarganya. Itu baru kekuatan yang keren. Kuat fisiknya untuk apa? Untuk bantuin nenek-nenek bawa belanjaan. Positif. Positif. Sehingga nasihat saya buat saya pribadi dan buat jamaah sekalian, kalau jenengan termasuk orang yang rajin jogging, termasuk orang yang rajin goes, termasuk orang yang rajin nge-gym, niatnya diperhatikan buat apa? Kalau cuma untuk pamer, pamer apa? Otot. Atau pamer perut six pack 6 kotak. Six pack 6 kotak. Rata gitu. Jadi cuma untuk bikin konten di mana? TikTok. Buat apa? Nge-gym itu buat menjaga kebugaran tubuh supaya kuat langsung. Kayak gue. Jogging itu buat stamina. Sehingga puasa kuat. Itu baru. Ya.
Jadi mukmin itu selalu berbeda pola pikirnya. Selalu berbeda niatnya. Setiap aktivitasnya ada niat kebaikan di situ. Bukan sekedar latah, ikut-ikutan. Kancane goes melu apa? Goes. Kancane jogging melu jogging. Ketika ditakoni, kenapa jogging? Ya, ben rame. Enggak. Supaya sehat. Kalau sehat, maka bisa digunakan untuk ibadah. Bisa digunakan untuk bekerja, menafkahi keluarga. Oke. Al-mu'minul qawiyyu. Mukmin yang apa? Kuat. Kuat apanya tadi? Imannya. Adapun kekuatan fisik, maka tergantung akan digunakan untuk apa. Kalau untuk kebaikan, maka itu terpuji. Kalau untuk keburukan, maka itu tidak terpuji. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Berarti ketika Nabi SAW mengatakan lebih baik, itu tandanya orang yang beriman antara satu dengan yang lainnya itu berpotensi untuk berbeda-beda level keimanannya. Sama-sama statusnya sebagai mukmin. Akan tetapi apakah keimanan kita dengan keimanan Abu Bakar sama? Bainas sama'i wasumur. Jadi bukan bainas sama'i wal ard. Antara langit dan bumi. Antara langit dan sumur. Saking nopo nih? Perbedaannya jauh banget. Kita mukmin. Abu Bakar juga mukmin. Tapi keimanan kita sama Abu Bakar beda banget. Levelnya. Wa ahabbu ilallah. Dan lebih dicintai oleh Allah. Berarti kecintaan Allah kepada satu mukmin dengan mukmin yang lainnya sangat mungkin berbeda besar cintanya. Tergantung apa? Tergantung tingkat keimanan. Berarti semakin kuat cinta, semakin kuat keimanan seseorang, maka dia akan semakin dicintai oleh Allah. Kebalikannya apa? Semakin lemah keimanan seseorang, maka kecintaan Allah kepadanya pun semakin berkurang. Pertanyaannya adalah, kenapa mukmin yang lebih kuat imannya lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah? Kenapa coba? Karena potensi untuk melakukan kebaikannya lebih besar. Mukmin yang kuat sama mukmin yang lemah, potensi melakukan kebaikannya lebih besar yang mana? Mukmin yang kuat. Makanya perhatikan, mukmin yang kuat itu nggak cuma melakukan yang wajib-wajib saja. Biasanya setelah yang wajib dia lakukan yang sunnah. Kalau mukmin yang lemah, lah boro-boro sing sunnah, sing wajib masih bolong-bolong. Beda kan? Beda. Ya. Kalau mukmin yang kuat, nggak cuma yang wajib, yang sunnah pun dia kerjakan. Nggak cuma sholat 5 waktu. Dia tambahi dengan rawatib, qobliyah, ba'diyah. Dia tambahi dengan tahajud. Dia tambahi dengan duha. Puasa. Mukmin yang kuat nggak cuma puasa Ramadan.
Dia tambahi dengan Senin Kemis. Dia tambahi dengan Ayyamul Bid. Bahkan ada yang Dawud. Ya. Kuat ya. Bukan hanya kuat secara fisik, lahiriah, ibadah lahiriah. Termasuk ibadah batiniahnya lebih kuat. Lebih sabar. Itu urusan apa? Hati. Ketika menghadapi ujian, dia lebih teguh, lebih tegar. Saat mendapatkan ujian bertubi-tubi dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan mukmin yang lemah. Kerjanya bersulat terus. Seakan-akan dia manusia yang paling sengsara sedunia. Ya. Padahal sebenarnya masih banyak yang lebih sengsara. Kur kelangan sandal. Kur kelangan sandal. Kayak kena tsunami. Seakan-akan dia manusia paling menderita sedunia. Subhanallah. Di situ akan kelihatan perbedaan antara iman yang kuat dengan iman yang lemah. Ya. Lebih sabar. Lebih ikhlas. Lebih apa? Ikhlas. Ikhlas itu amalan lahir apa batin? Batin. Mukmin yang kuat itu lebih ikhlas. Sehingga dia beramal kelihatan apa tidak kelihatan. Dia beramal di tengah keramaian atau dalam kesendirian. Dia beramal dilihat sama orang atau tidak dilihat sama orang. Oh, dia tetap konsisten, tetap istiqomah. Kalau mukmin yang lemah, semangatnya kapan? Rame. Ya. Ya mending sih daripada ora. Nanti kita akan jelaskan. Ya. Coba saya tanya sama jenengan. Tarawih sunnah menapa mboten? Sunnah. Berapa rakaat? Macam-macam. Ada yang 11, ada yang 13, ada yang 23. Tarawih itu biasanya bareng-bareng atau sendirian? Bareng-bareng. Nanti rampung orang jenengan? Sampai selesai enggak? Ya tergantung Ustaz. Biasanya sampai selesai Ustaz. 11 rakaat. Pertanyaannya. Ketika jenengan melakukan 11 rakaat itu sendirian di rumah. Priwe? Hah? Temutan apa ora? Keikhlasan seseorang. Itu membuat dia semakin kuat. Makanya Rasulullah SAW sholat itu sampai bengkak. Saking apanya? Saking lamanya beliau berdiri. Bagaimana tidak bengkak? Lawang satu rakaat suratan ini apa? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Satu napa? Rakaat. Dewek napa satu rakaat? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Beliau 3 surat. Panjang-panjang nih. Imamku ya Al-Baqarah, Ustaz. Temenan. Alif Lam Mim Allahu Akbar. Boleh kur? Ayat pertama. Rakaat kedua Yasin Ustaz. Masya Allah. Ya pada Yasin Allahu Akbar. Ini enggak. Nabi SAW itu 3 surat full. 1 rakaat. Kenapa bisa sekuat itu? Karena bersumber dari kekuatan iman. Bukan sekedar kekuatan apa? Fisik.
Apakah orang yang bisa manjat gunung, apa tadi? Tektok. Nek imame dawa, kira-kira yo apa setegar itu kakinya? Apa ngadeg sih ngadeg, tapi atine grundel. Imame ora perasaan temen. Jadi kalau sholat, kalau ngerasani. Itu bukan kurang fisiknya, tapi kurang kekuatan imannya. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minin dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Karena apa tadi? Karena potensi kebaikannya lebih besar. Lebih besar siapa? Yang kuat. Berarti di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang memotivasi kita untuk menjadi mukmin yang kuat. Realitanya, kenyataan yang ada di masyarakat, banyak mukmin yang lemah atau tidak? Banyak. Termasuk cewek. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mematahkan semangat mukmin yang masih lemah. Maka Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menjatuhkan mental mukmin yang lemah. Justru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan harapan kepada mukmin yang masih lemah. Dengan apa beliau memberikan harapan? Dengan kalimat selanjutnya. Wa fi kullin khairun. Walaupun demikian itu maksudnya apa? Walaupun mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah, namun kedua-duanya memiliki kebaikan. Siapa dan siapa? Mukmin yang kuat memiliki kebaikan, mukmin yang lemah juga memiliki kebaikan. Kalau kebaikannya mukmin yang kuat sudah kita bahas tadi ya. Apa kebaikannya? Yo jadi lebih kuat untuk melakukan ya ibadah-ibadah yang wajib maupun yang sunnah, yang lahir maupun yang batin. Nah, sekarang pertanyaannya, mukmin yang lemah itu kebaikannya apa? Kebaikannya apa? Ya punya iman. Punya iman. Masih percaya Allah. Masih beragama Islam. Masih mau melakukan kebaikan. Masih mau beramal soleh. Walaupun dongan. Tapi kan dia masih mau sholat. Pertanyaannya, lebih baik mana? Kadang-kadang sholat, apa orang sholat? Hah? Lebih baik mana? Antara orang masih punya iman kepada Allah atau tidak percaya Allah? Masih percaya Allah. Lebih baik mana? Antara orang Islam sama orang kafir? Orang Islam. Nanti kita akan jabarkan. Sebelum kita jabarkan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita pola
motivasi yang tidak membuat putus asa. Pola nopo? Motivasi yang tidak membuat putus asa. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita untuk menjadi mukmin yang kuat. Akan tetapi motivasi itu tidak membuat, tidak menggembosi mukmin yang lemah. Begitu seharusnya cara kita memberi motivasi. Saya kasih contoh aplikatif. Anak jenengan punya aktivitas menghafal suratan Al-Quran? Punya? Punya. Jenengan sok nerima setoran hafalan Al-Quran anak atau tidak? Jenengan apa ibu nek? Apa orang loro-loro nek? Pernah nggak anak jenengan ketika setoran suratan, hafalan suratan, banyak salahnya? Pernah? Pernah. Motivator yang baik adalah motivator yang meniru cara Rasulullah SAW memberikan motivasi. Yaitu memberikan motivasi tanpa membuat anak putus asa. Bagaimana polanya? Wa fi kullin khair. Anak itu, walaupun ketika setoran hafalan masih banyak salahnya, apakah dia punya kebaikan? Apa kebaikannya? Sebelum setoran, masih mau menghafal Al-Quran. Di saat anak-anak seumur dia, PS-an. Anak ini masih mau menghafal Al-Quran. Di tengah lingkungan anak-anak seumur dia, kerjanya HP-an terus. Itu adalah sebuah kebaikan. Masih mau menghafal Al-Quran. Masih berani untuk setoran. Setoran itu butuh mental atau tidak? Butuh. Mulanya kan pengajian tahsin merotoli. Di masjid-masjid kalau ada pengajian tahsin, Masya Allah. Pertemuan pertama, ramai. Kenapa? Karena bacanya bareng-bareng. Begitu kan? Satu-satu. Mulai gue. Ngesuke. Dari separuh. Kenapa Ustaz? Kewenangan. Boleh kajine urung bisa maca Quran. Padahal biasanya kon mimpin donga. Jebule maca Quran ini sih gerotal-geratul. Isin. Ya. Berani setoran itu butuh apa? Keberanian. Butuh mental. Anak kita punya mental untuk setoran. Itu kebaikan. Berarti bagaimana Ustaz? Diapresiasi kebaikan. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengapresiasi kebaikan yang ada di dalam diri seorang mukmin, walaupun imannya lemah. Apa kata beliau? Wa fi kullin khair. Kedua-duanya punya kebaikan. Entah mukmin yang kuat maupun mukmin yang lemah. Disitulah Nabi SAW memberikan apresiasi. Berarti bagaimana Ustaz? Kalau anak kita setoran masih salah-salah. Pertama kita apresiasi dulu. Alhamdulillah nak. Abi senang bang. Bapak senang banget. Kamu sudah mau menghafal Al-Quran. Kamu juga sudah berani apa? Setoran. Itu adalah sebuah kebaikan
yang semoga itu dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kamu lebih sering lagi mengulang bacaanmu, insya Allah kesalahanmu akan semakin berkurang. Jadi kita itu setelah memberikan apresiasi, ngasih solusi. Solusinya apa? Coba diulang-ulang lagi. Ya kan?